Iri kata sang Gatotkaca kinon mapakarka sutta. Namanya Gatotkaca atau Tetuka. Mungkin telinga orang-orang telah peka oleh kabar gemilang kemenangan Gatotkaca dalam peperangan. Tapi sungguh, kelahiran Gatotkaca sangat memilukan. Ia lahir sebagai seorang bayi berwajah raksasa dengan tali pusat yang bahkan tidak bisa dipotong oleh senjata apapun. Tidak juga kuku Pancanaka, senjata paling tajam milik ayahnya, Bima. 2 tahun, Gatotkaca kecil menanggung beban, memondong ari-ari itu ke sana kemari. Hingga suatu kali, di Kahyangan terjadi huru-hara. Raksasa Pracona dan Sekipu menyerang Kahyangan. Batara Guru memerintahkan Narada, Kakang Narada, telah tiba waktu perubahan. Telah datang saatnya untuk menjalankan kisah yang telah sama-sama kita ketahui itu. Turunlah ke Jodipati, Kakang Narada. Sementara di Jodipati, Krishna dan para Pandawa belum berhasil menemukan senjata untuk memotong tali pusat Gatotkaca. Krishna bilang pada Arjuna, "Arjuna adikku, pergilah ke hutan Tibrasara. Mungkin di sana akan kau dapatkan petunjuk." Arjuna berangkat ke hutan itu. Sementara di lereng dekat hutan Tibrasara, Suryatmaja, Adipati Karna muda, sedang bertapa. Wajahnya sungguh mirip dengan Arjuna. Narada yang diperintahkan turun oleh Batara Guru diperintahkan pula untuk menyerahkan pusaka sakti Kunta Wijayadanu kepada Arjuna. Tapi entah mengapa, ada yang bilang matahari terlalu terik sehingga penglihatan Narada terganggu. Ia melihat Suryatmaja, kesatria, anak Adirata itu. Narada berpikir bahwa yang ditemuinya adalah Arjuna. Ia tidak bertanya, "Arjuna anakku, kutemukan kau di sini. Aku diperintahkan oleh Raja para dewa untuk menyerahkan senjata ini padamu. Terimalah senjata Kunta Wijayadanu ini, Arjuna." Dan Karna alias Suryatmaja menerimanya tanpa berkata-kata. Narada bergegas ke Jodipati. Sementara Arjuna bertemu dengan Suryatmaja. Arjuna tahu bahwa pusaka di tangan Suryatmaja adalah yang semestinya menjadi miliknya. Tapi ia tahu diri. "Hai Suryatmaja, aku bukanlah seorang kesatria yang menginginkan apapun yang telah menjadi milik kesatria lain. Tapi bolehkah kupinjam
pusakamu itu sekali saja. Karena keponakanku, Jabang Tetuka, sedang menderita. Izinkan aku meminjam pusaka di tanganmu itu. Apa kata Suryatmaja? Begitukah cara seorang kesatria meminjam hak milik orang lain? Bukankah kau seorang kesatria, Arjuna? Kau tahu tata caranya. Rebutlah kalau bisa. Lalu dua kesatria itu bertanding memperebutkan senjata Kunta. Alkisah, sarung pusaka yang berhasil direbut oleh Arjuna, sementara isi warangkanya, senjata Kunta dibawa oleh Suryatmaja. Arjuna kembali dengan hanya membawa warangka, membawa sarung pusaka itu. Sesampai di Jodipati, ia berikan itu kepada Kresna. Aku hanya bisa mendapatkan sarung pusaka itu, Kresna kakakku. Itu bukan sarung biasa, Arjuna. Kayunya adalah kayu kastuba, adalah pohon kehidupan. Cobalah potong tali pusat keponakanmu itu. Sekejap, tali pusat itu pun terpotong. Tapi bersamaan dengan hilangnya warangka senjata Kunta, Alkisah menyatu dengan tubuh Jabang Tetuka, Gatotkaca kecil. Lalu Narada datang, bercerita panjang lebar bahwa Kahyangan sedang diserang oleh Raja Pracona. Para dewa membutuhkan seorang panglima perang. Bima menawarkan diri, Arjuna menawarkan diri, tapi Narada memilih bayi kecil yang baru saja lepas dari penderitaan itu, Jabang Tetuka. Tentu saja Bima tidak ingin melepaskan anaknya, apalagi Arimbi, ibunya. Tapi dewa adalah yang berhak memperlakukan dan tidak bisa diperlakukan. Wenang murbo tan wenang pinurbo. Gatotkaca dibawa ke Kahyangan. Sekejap ia telah berhadapan-hadapan dengan Patih Sekipu dalam pertarungan yang tidak seimbang, tapi taring-taring Sekipu bahkan tidak mempan di kulit Gatotkaca kecil. Sekipu merasa malu, lalu berteriak, "Hei dewa-dewa, jangan kau memperlakukan kami seperti ini. Aku ingin lawan yang sepadan." Gatotkaca kecil dilemparkan dan ditangkap oleh Narada, lalu dibawa ke kawah Candra di muka, kawah inti api Kahyangan itu. Bayi kecil itu diceburkan ke kawah Candra di muka. Lalu Narada memerintahkan dewa-dewa, "Hai dewa-dewa, pilih seluruh pusaka-pusaka andalan kadewataan ini, lemparkan ke kobaran api kawah Candra di muka agar menyatu dengan tubuh Jabang Tetuka. Maka di inti kawah api Candra di muka itu, siapa yang tahu, mungkin Gatotkaca seperti logam yang dilebur menyatu dengan senjata-senjata Kahyangan." Di hari yang sama, ia muncul dari kawah dalam sosok pemuda usia belasan yang bahkan belum pintar berkata-kata. Tapi tugas telah menunggu. "Namamu Gatotkaca, musuhmu Sekipu dan Pracona. Aku ingin kau menyelesaikan kekacauan di Kahyangan ini, anakku." Gatotkaca berangkat. Patih Sekipu menggigit lehernya dan Gatotkaca membalas menggigit leher Sekipu yang kemudian terputus urat nadinya. Taring Gatotkaca mencuat sejengkal. Narada bilang, "Anakku, kau seorang ksatria. Bukan seperti itu caranya. Jangan kau ulangi lagi. Marilah kupotong taringmu itu." Sejak menggigit Sekipu, wajah
raksasa Gatot Kaca muncul, lalu dewa-dewa mengenakan topeng di wajahnya. Tapi ini bukan topeng biasa. Dewa-dewa meletakkan topeng itu di bawah kulit, di atas daging. Juga seluruh kesaktian Gatot Kaca, pelindung kepala Basunanda, baju sirah Antrakusuma, alas kaki pada Kacarma, Gatot Kaca terbang tanpa sayap, tajam tanpa senjata, tahan kebal terhadap racun anti api. Angkasa adalah tempat bermainnya. Begitu bayi kecil Arimbi yang telah tumbuh dewasa ini kembali ke Piringgadani, betapa kecewanya Arimbi. Arimbi belum puas untuk menimangnya, untuk mengajaknya bermain lumpur, menangkap capung, bermain air di sungai kecil. Anaknya telah pulang dengan sorot mata yang asing. Kini ia seperti mesin perang yang hanya mengenal pertarungan dari kemenangan satu ke kemenangan lainnya. Juga persaingan dengan Boma, anak Kresna, untuk menjadi panglima utama para Pandawa. Mungkin sejak di inti api Kawah Candra di muka, kita boleh berkata ia memang disiapkan untuk itu. Untuk perang besar Baratayuda sebagaimana telah dicatat oleh dewa-dewa. Siapa yang tahu? Apakah Gatot Kaca pernah menimbang-nimbang? Tidak. Maka bila kita tahu sekali saja Gatot Kaca bingung dengan perasaannya adalah ketika ia bertemu dengan Pergiwa, perempuan yang sorot matanya tiba-tiba lebih panas dari Kawah Candra di muka, yang membuat ia terbang tinggi sekali dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia bertanya, perasaan apa ini? Siapa perempuan yang telah menggelapkan duniaku ini? Lalu Gatot Kaca menjatuhkan dirinya sejatuh-jatuhnya, menghantam dinding tebing-tebing karang. Tapi Gatot Kaca yang terbangun oleh pusaka-pusaka kahyangan, bukan dia yang celaka. Benteng, tebing, karang, batu cadas runtuh, dan Gatot Kaca tetap pada kegalauannya. Lalu Kresna bilang, anakku, itulah yang dinamakan cinta. Itulah perasaan jatuh sedalam-dalamnya. Dan satu hal Gatot Kaca, uakmu ini tidak bisa melakukannya, tapi siapa tahu kau bisa. Untuk urusan cinta, jatuhlah sekali saja. Jangan bangun-bangun lagi anakku. Jatuh cintalah pada Bergiwa, dan terutama adalah cintamu kepada orang-orang tuamu, Pandawa. Jatuhlah sekali dan jangan beranjak lagi. Bertumbuhlah di kesetiaan yang itu saja. Lanjutkan hidupmu, lanjutkan pengabdianmu. Kelak aku akan menemuimu. Dan kapan yang disebut kelak oleh Kresna itu adalah ketika Karna dilantik oleh Duryudana menjadi panglima perang Baratayuda di Kurusetra. Ketika Adipati Karna yang telah gelap mata memutuskan untuk menyerang Pandawa di malam hari. Sungguh pun antara Kurawa dan Pandawa telah bersepakat bahwa perang hanya dilakukan sejak terbit hingga terbenam matahari. Tapi sekian hari perang telah membutakan janji-janji. Siapapun boleh ingkar karena tujuan dari perang adalah kemenangan. Dan karena memilih untuk menyerang Pandawa malam hari. Kresna tahu saat Gatot Kaca telah tiba. Ini adalah harimu, anakku. Ia bilang pada Gatot Kaca. Gatot Kaca, kurasa kita telah sama-sama dewasa, anakku. Aku tahu apa yang kau alami. Aku tahu apa yang kau jalani.
Bahkan kau boleh percaya atau tidak, aku tahu bagaimana perang besar ini akan berakhir. Aku akan meminta padamu sekali saja. Bila malam ini ku minta nyawamu, apa jawabmu, Gatotkaca? Kau tahu harga yang pantas untuk nyawaku, Wak Wakarsena. Harga yang pantas untuk nyawamu adalah kemenangan Pandawa, Gatotkaca. Kemenangan orang tuamu. Tunjukkan jalanku, Wak. Gatotkaca tidak berpikir lagi. Gatotkaca, hari ini kau dilantik menjadi panglima perang Pandawa. Maka melati yang akan dikalungkan di lehermu adalah yang kupetik dan kurangkai dengan tanganku sendiri. Hadapi wakmu Raja Angga karena Basusena itu. Beberapa hari sebelumnya, kesayangan Gatotkaca, adik sepupunya bernama Abimanyu, telah gugur di medan Kurusetra, dirajam oleh ratusan senjata Korawa. Gatotkaca maju ke medan perang itu, ia telah gelap mata. Ini malam hari, seluruh prajurit membawa obor penerang. Gatotkaca tidak peduli lagi. Setiap yang berkelebat membawa obor, dianggap musuh oleh Gatotkaca. Maka ia membunuhi beribu-ribu pasukan, bukan hanya pasukan Kurawa, tapi juga pasukan Pandawa. Perang telah sedemikian kacaunya. Karena Basusena tidak punya pilihan lagi. Sungguh pun senjata Kunta yang dulu pernah diperebutkannya dengan Arjuna telah ia persiapkan untuk menghadapi adiknya itu. Tapi tak ada lagi pilihan, karena bila tidak ada yang bisa mengalahkan Gatotkaca malam ini, mungkin tak akan ada harapan lagi. Maka di atas kereta Jatisurya, dengan perasaan yang bercampur karena memasang Kunta di busur panahnya, sekali terlepas dan tak bisa digunakan lagi. Dan seberapapun Gatotkaca menghindari panah itu, meskipun berlapis-lapis langit ia tembus, tapi dulu sekali, waktu masih 2 tahun umur Gatotkaca, tali pusatnya telah dipotong oleh warangka senjata Kunta itu. Maka ketika senjata Kunta melesat ke kahyangan, ia tidak sedang memburu Gatotkaca, ia hanya sedang memburu sarungnya sendiri. Malam itu Gatotkaca gugur. Gatotkaca gugur. Arimbi hanya mengingat tangisannya ketika melepas Gatotkaca direnggut oleh dewa-dewa. Ia menangisi anaknya itu pula ketika ia pulang dari kahyangan untuk pertama kali. Pada saat anaknya benar-benar gugur di medan perang itu, Arimbi hanya diam. Sang ibu telah kehabisan air mata, apalagi kata-kata. Hong, hong, Sri Tuntom Palelumot, hong, Sri Tuntom Palelumot berganggeng. Ojo sira nangis, tangise wong lara branta. Anak sirna bapa bela.